Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Aulia Sakinah Putri. Di video kali ini aku bakalan bahas soal TIU lagi nih teman-teman. Dan kemarin ada request dari kalian bahas TIU tentang analitis yang part keduanya dong. Oke, aku bakalan bahas, tapi sebelum ke videonya jangan lupa di klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Oke teman-teman, sebelum ke soal TIU-nya, aku di sini akan membahas PR yang kemarin aku kasih nih teman-teman. Buat kalian yang belum nonton videonya, tonton dulu ya nih teman-teman. Linknya ada di description box, silahkan kalian klik. Nah di sini aku akan jawab nih PR kalian, yaitu perwujudan dari suasana hidup antar umat beragama di dalam masyarakat, terutama jika kita A. Rela berkorban dan kasih sayang terhadap pemeluk agama lain. B. Bersedia memahami sifat dan kepentingan pemeluk agama lain. C. Dengan senang hati bekerja untuk kepentingan pemeluk agama lain. D. Tidak keberatan membantu kepentingan agama lain. E. Mau menghormati dan kerjasama dengan pemeluk agama lain. Oke teman-teman, jawaban kalian apa nih teman-teman yang kemarin? Oke, aku langsung ke jawabannya ya teman-teman. Nah jawabannya menurut aku yang paling tepat itu adalah yang E. Yang E ya teman-teman. Kenapa enggak yang A, B, C, dan D? Karena menurut aku di sini kan di option E dikatakan mau menghormati dan kerjasama dengan pemeluk agama lain. Nah, sedangkan option yang A, B, C, D ini udah merangkup semuanya ke dalam option E teman-teman. Nah, mau menghormati dan kerjasama dengan pemeluk agama lain yaitu caranya itu seperti ini teman-teman, yaitu rela berkorban, kasih sayang, kemudian bersedia memahami sifat dan kepentingan pemeluk agama lain, kemudian dengan senang hati bekerja untuk kepentingan pemeluk agama lain. Nah, yang option A, B, C, dan D ini adalah cakupan semua dari yang E itu teman-teman, dari option E. Oke, paham ya kalian? Oke, kalau kalian paham kita lanjut ke pembahasan soal TIU. Oke teman-teman, ini dia soal TIU yang pertama. Nah, kalau soalnya panjang kayak gini, ini kan soal analitis nih teman-teman. Jadi aku bakalan baca pertanyaannya dulu. Makanan paling favorit apakah yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar mau makan? Nah, itu pertanyaannya ya teman-teman. Nah, jadi kita lihat nih keterangannya. Faik adalah seorang anak yang sulit disuruh makan. Faik bersedia makan nasi jika sudah diberikan makanan favoritnya. Jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Oke, roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Nah, oke, di sini udah ada nih keterangannya teman-teman. Si Faik itu suka permen coklat. Nah, tapi Faik juga bisa melupakan roti keju. Oke, kita tulis nih di sini teman-teman bahwa permen coklat itu aku singkat aja dengan C ya teman-teman, permen coklat. Atau P aja deh permen. Nah, permennya aku kasih dulu urutan di sini ya teman-teman. Nah, aku tulis dulu P. Nah, kemudian Faik bisa melupakan roti ini. Mana nih? Jika sudah punya permen coklat, Faik bisa melupakan roti keju. Oke, roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Oke, aku letak roti kejunya itu di belakang P ya, teman-teman. Nah, kenapa aku letak di belakang P? Di belakang P karena ini tadi keterangannya Faik bisa melupakan roti keju kalau udah ada permen. Nah, jadi kita letak aja rotinya di belakang P. Nah, kemudian roti keju lebih disukai Faik daripada es krim. Oke, kita lihat, kita tulis aja es krimnya itu di belakang R ya teman-teman, di belakang roti. Kemudian sehingga Faik bersedia menukar es krim dengan roti keju. Kesukaan Faik terhadap es krim sama besarnya dengan es jus durian. Oke teman-teman, ini sama ya, berarti di sini jus durian nih. Aku tulis aja jus di sini ya. Nah, kan sama nih, es krim sama jus durian dia sama-sama suka. Kemudian, dan Faik lebih menyukai roti keju daripada mangga arum manis. Oke, mangga arum manisnya kita anggaplah di sini ya teman-teman. Di sini mangga. Nah, gitu. Nah, jadi makanan paling favorit apa yang bisa dibelikan ibu untuk Faik agar mau makan? Nah, di sini optionnya itu ada A. Roti keju, B. Es krim, C. Permen coklat, D. Jus durian, E. Mangga arum manis. Nah, teman-teman, jadi apa nih urutan yang paling disukai Faik? Ya, jawabannya adalah yang C ya teman-teman, yaitu permen coklat. Nah, ini kan permen ada di urutan yang pertama. Kemudian setelah permen, dia suka roti keju. Nah, setelah roti keju, dia suka es krim ataupun jus durian. Ataupun bisa juga dia suka
mangga arum manis dulu teman-teman. Nah, jadi tergantung konteks soalnya ya yang ditanyain apa. Nah, yang ditanyain tuh favorit. Jadi jawabannya adalah C. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia soal yang kedua. Seperti biasa kita baca lagi nih apa pertanyaannya. Siapakah di antara mereka yang paling jujur? Oke teman-teman, di sini adalah yang ditanya siapa yang paling jujur. Oke, aku sebelum ke pernyataannya aku bakalan bikin garis kejujuran nih teman-teman. Yang bagian kiri itu yang paling banyak bohongnya teman-teman. Bohong ya. Terus tuh yang makin ke kanan dia makin jujur, makin ke kiri berarti dia makin bohong teman-teman. Nah gitu ya. Oke, kita baca nih pernyataannya. Kejujuran S tidak sebaik D, berarti D lebih baik dari S ya teman-teman. Nah kita letak D di sini aja D dulu ya. Nah kita letak D di sini dan S kita anggap di sini. Nah gitu ya. Kemudian terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. Oke, berarti M lebih jujur daripada R. Kita keep dulu, kita tahan dulu ya teman-teman. Kemudian B lebih suka berbohong daripada H. Nah B ini kita letak di ujung sini, karena dia semakin ke kiri semakin berbohong teman-teman ya. B lebih suka berbohong daripada H. Anggaplah H-nya itu kita letak di sini ya. Nah, terus kita lanjut lagi. D cukup jujur, tapi M lebih jujur dari D. Nah, teman-teman, di sini kita dapat lagi nih pernyataan dari M itu, teman-teman. Nah, M-nya kita bisa letak di depan D ya, teman-teman, karena M lebih jujur daripada D. Nah, kemudian apa lagi nih? Dan I sama jujurnya dengan K. Oke, kemudian D lebih jujur daripada H dan K. Oke, berarti D lebih jujur daripada H dan K. Oke, aku bisa letak mana ini K-nya di sini. Anggaplah K-nya di sini dan I kan sama dengan K. Nah, I sama dengan K nih sejajar ya teman-teman. Nah, apalagi nih teman-teman? Udah ya, udah semua ya masuk. Oke, pertanyaannya tadi adalah siapa sih yang paling jujur? Nah, pertanyaannya siapa yang paling jujur? Siapa nih teman-teman yang paling jujur? Yaitu makin ke kanan makin jujur tuh siapa teman-teman? M ya teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah yang D, yang M. Nah gitu ya teman-teman, triknya gampang kan. Nah coba kita lanjut lagi ke soal selanjutnya. Oke teman-teman, ini dia soal selanjutnya. Suatu kubus mempunyai sisi berwarna putih, biru, kuning, hijau, orange, dan merah. Yang pertama, sisi biru di sebelah sisi putih. Oke teman-teman, ini dia bentuk kubus ya. Jadi sebelum kita menjawab, kita gambarkan dulu nih bentuk kubusnya biar gampang. Nah di sini kurang lebih bentuk kubusnya aku bikin aja kayak gini ya teman-teman. Anggap aja ini kubus ya teman-teman. Nah ini dia kubusnya. Terus kita baca dulu nih pernyataan yang pertama, sisi biru di sebelah sisi putih. Oke, kita keep dulu. Kemudian nomor 2, sisi biru di atas. Oke, di sini berarti nih sisi birunya ya teman-teman. Nah, ini di atas itu adalah sisi yang biru. Kemudian yang nomor 3, sisi orange di sebelah sisi merah. Oke, sisi orange di sebelah sisi merah aku tulis dulu kayak gini ya teman-teman, nih orange, kemudian dia di sebelah merah. Oke. Kemudian nomor 4-nya sisi merah di sebelah hijau, berarti sebelah merah adalah hijau. Kayak gini ya teman-teman. Nah, kita masukin ke yang ke kubusnya nih. Kita tetapkan warnanya teman-teman. Nah, berarti di sini berarti merah kan di tengah-tengah teman-teman. Berarti yang di bawah ini adalah merah ya. Kemudian di sini nih teman-teman, di depannya ini teman. Nah, ini di depannya ini adalah warna orange. Nah, kemudian yang sisi yang di belakangnya ini teman-teman, nah, itu adalah hijau. Nah, jadi merahnya itu di tengah-tengah ya teman-teman. Oke, kemudian kita baca lagi nih pernyataan selanjutnya. Sisi putih berhadapan dengan sisi kuning. Oke, berarti putih, ini putih, kita anggaplah putih di sini. Nih ya, ini putih. Kemudian yang di sebelah sininya nih teman-teman, ini adalah kuning. Nah, bingung ya kalian? Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini soal ini memang soal yang hot banget nih teman-teman, tentang si kubus-kubus ini teman-teman. Nah, jadi kalian nanti kita
harus teliti teman-teman, harus jeli dan harus tenang kalau ngerjain soal ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau yang berhadapan, sisi yang berhadapan itu adalah yang ini teman-teman. Yang ini nih berhadapan dengan ini itu dibilang berhadapan teman-teman. Tapi kalau misalnya sisi ini nih yang besar ini yang di depan ini dengan sisi yang ini itu adalah bersebelahan teman-teman, di samping ya, sama ya, di samping dengan di sebelah. Nah gitu ya. Nah terus yang ditanyain jika sisi putih ditukar dengan sisi kuning. Oke, coba sisi putih ditukar dengan sisi kuning, berarti yang sini putih jadi kuning ya teman-teman. Oke, aku tulis pakai warna merah aja biar kalian gak pusing, soalnya warnanya sama semua teman-teman. Oke, di sini yang putih kita ganti yang kuning ya, berarti awalnya putih kita ganti jadi kuning, kemudian yang kuningnya itu kita ganti jadi warna putih ya. Oke, kemudian apa lagi nih harus kita baca? Sisi orange ditukar dengan sisi hijau. Oke, sisi orange nih kita tukar sama sisi hijau nih teman-teman. Sisi orange ditukar sama sisi hijau, berarti ini kita ganti sama warna hijau. Nah, berarti otomatis di sini kita ganti ke warna orange ya teman-teman. Nah, kemudian itu dan sisi merah ditukar dengan sisi hijau. Oke, kita tukar lagi nih teman-teman. Rupanya sisi merah ditukar sama si hijau dan di sini dirubah jadi warna merah. Nah, gitu ya. Paham ya teman-teman? Kemudian pernyataan yang benarnya. Oke, pernyataan yang benarnya teman-teman. Coba kita lihat nih optionnya dulu. Sisi merah berada di atas, jelas salah ya teman-teman. Soalnya sisi yang di atas itu adalah sisi yang berwarna biru. Nah, kemudian yang B, sisi merah berhadapan dengan putih. Kira-kira benar gak teman-teman ini dia? Sisi merah berhadapan dengan putih. Nah, sisi putih itu berhadapan sama kuning teman-teman. Jadi yang B ini jelas salah ya. Jadi ini enggak. Kemudian sisi orange di sebelah sisi hijau. Coba kita lihat nih. Sisi orange, mana nih orange-nya? Orange di sebelah sisi hijau. Benar ya teman-teman. Nah, berarti kan di sini hijaunya di tengah-tengah teman-teman, di antara orange sama merah. Berarti kan orange di sebelah hijau. Nah, berarti yang C ini benar teman-teman. Oke. Nah, kalau misalnya nanti di ujian kalian langsung ketemu nih sama jawaban benarnya, kalian isi aja itu, pasti dijamin benar teman-teman. Gak usah kalian buktiin sama yang option lain-lain, ngabisin waktu teman-teman. Nah, jadi karena ini kita belajar, jadi aku bakalan ngebuktiin option yang D sama E itu benar atau salah. Oke, kita lanjut. Yang D, sisi kuning berhadapan dengan sisi orange. Nah, ini juga bukannya teman-teman, karena kita tahu tadi sisi kuning itu berhadapan dengan sisi putih. Oke teman-teman. Nah, kemudian yang E, sisi biru berada di bawah, ini juga jelas bukan, karena yang berada di bawah adalah sisi hijau dan sisi biru itu berada di atas. Oke gitu ya. Nah, mungkin pasti kalian masih banyak yang bingung nih teman-teman. Gak apa-apa, itu biasa, namanya belajar pasti kayak gitu. Nah, kalian ulang-ulangi aja video aku yang ini ke pelan-pelan aja, nanti kalian pasti juga paham. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Nah, oke, ini dia soal nomor selanjutnya. Pak Bandi adalah seorang pengajar sebuah bimbel yang jumlahnya 8 kelas, yaitu kelas A, B, C, D, E, F, G, dan H. Jadwal mengajar tersebut harus sesuai dengan ketentuan di bawah ini. Oke, kita keep dulu, kita baca nih pertanyaannya apa. Manakah urutan yang sesuai dengan ketentuan dari urutan terakhir hingga ke awal? Oke. Di sini berarti kita menentukan urutan yang dari terakhir ke awal nih teman-teman. Oke. Di sini kita bakalan bikin nomornya dulu di mana ya? Di sini aja lah. 1, dia ada 8 kelas ya teman-teman. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke ya. Oke. Kemudian kita baca nih ketentuannya apa. Yang pertama, tepat sebelum dan setelah kelas C adalah jadwal kelas B dan A. Oke, kita tahan dulu. Kemudian yang nomor 2, kelas G atau B dijadwal pada urutan ketiga. Oke, G atau B itu ada di jadwal urutan ketiga teman-teman. Nah, ini ya, berarti ini bisa G atau B teman-teman ya. Kalian kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oke, kelihatan ya. Nah, kemudian pernyataan ketiganya, kelas E memiliki jadwal sebelum kelas H.
Kemudian yang nomor 4 jadwal kelas D sebelum kelas B, berarti D dulu ya baru B. Nah, kemudian yang nomor 5 kelas F dijadwalkan setelah kelas H. Oke. Tepat sebelum dan setelah kelas C ada jadwal kelas B dan A, teman-teman. Berarti sebelum kelas C itu adalah jadwal kelas B. Nah, berarti ke sini aku bisa tulis nih di kemungkinan urutan nomor 4-nya itu adalah C ya. Kemudian setelah C itu A. Nah, gini ya. Kemudian kelas E memiliki jadwal sebelum kelas H. Oke, kita mau letak kelasnya di mana nih? Aku letak di mungkin di sini dulu ya teman-teman. Nah, kita nggak tahu nih urutannya ya. Kemudian hanya itu di sini. Terus jadwal kelas D sebelum kelas B. Kemungkinan D-nya di sini. Oke ya. Kemudian kelas F dijadwalkan setelah kelas H. Nah, berarti di sini huruf F. Oke, berarti F yang terakhir ya teman-teman. Nah, kita cari nih urutan yang dari F dulu. Nah, coba kita cari di optionnya apakah ada F dulu nih teman-teman. Nah, oke. Mana nih yang urutan akhirnya itu dari F di option. Yang E ya, cuma yang 5 option ini yang depannya F itu cuma E sendiri teman-teman. Berarti otomatis jawabannya yang E. Nah, coba kita cek ya. Nah, kemudian nih F, H, A, C, mana nih? A, C, kemudian B, G. Oke, G-nya berarti nggak di urutan ketiga ya teman-teman. Nah, di sini kemudian E itu nomor 2 dan D adalah nomor 1. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita tahu nih urutan terakhir ke awalnya itu. Yang penting ininya udah sama nih teman-teman. Nih, jadi jawabannya yang E. Coba kita lihat yang option lain. Nah, option lain itu adalah A, C, B, C, H, F. Nah, salah teman-teman. Padahal kan F-nya itu terakhir, bukan di nomor 3. Dan nomor 3 itu adalah G atau B, teman-teman. Nah, di sini sedangkan di sini G atau B-nya itu nggak ada. Jadi, otomatis yang option lain salah ya, teman-teman. Nah, itu dia, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dia teman-teman pertanyaan selanjutnya. Tapi seperti biasa, di pertanyaan terakhir ini aku akan jadikan ini PR buat kalian. Dan kalian cari nih di coret-coret kalian. Terus nanti komen di kolom komentar jawaban kalian apa. Dan jawabannya bakalan aku bahas di next video. Oke? Boleh kalian screenshot. Dan ini PR-nya cuma satu aja teman-teman, gak banyak-banyak. Oke? Yap, itu dulu video dari aku teman-teman tentang TIU Analytics yang part keduanya. Dan buat kalian yang belum nonton part pertamanya, nonton dulu ya teman-teman. Dan linknya ada di description box. Oke, kalian sebelum meninggalkan video ini, jangan lupa di like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke semua sosial media yang kalian punya. Dan terima kasih banget kalian udah ngeklik video ini dan kalian nonton sampai selesai. Aku ucapin terima kasih banget. Dan see you next video. Bye-bye.